Linknya tidak connect lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semangat ya, semangat ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu semangat, senantiasa selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dengan sangat antusias saya Desita Sabtaulan sebagai host pada hari ini bertemu Bapak Ibu guru semua. Untuk memandu acara pada siang hari ini saya serahkan kepada Bapak Ahmad Abdul Salam SPD sebagai moderator. Kepadanya saya serahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Desita yang telah memberikan waktunya untuk saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, berkumpul, dan yang pastinya masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini adapun saya Ahmad Abdul Salam izin memandu kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat pemaparan materi, dan selanjutnya yaitu tanya jawab, dan yang terakhir doa-doa. Baik, untuk membersihkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan untuk memandu lagu Indonesia Raya ini kami serahkan kepada Ibu Dwi. Kepadanya kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Dua, Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dua, Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Brong 3. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barakatuh min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya banggakan Ibu dan Bapak Guru STM Kurumaka. Selamat siang Bu. Siang. Masih semangat ya? Semangat. Terima kasih. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan CGP yang akan nanti dipandu oleh Ibu Menengani dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Ibu Bapak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah dalam pemenuhan program CGP yang akan disampaikan secara utuh oleh Ibu Nengani. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa budaya positif ini sudah kita lakukan dalam kehidupan dan kegiatan di sekolah sebagai bentuk kepribadian kita selaku pengajar. Namun demikian, perlu kiranya menambah wawasan tentang hal ini. Maka dari itu, melalui kegiatan ini, mari kita simak bersama melalui berbagi hal positif, berbagi pengalaman baik dari guru CGP yaitu Ibu Nengani. Sangat bersyukur di sekolah ini kita telah ada 3 orang GP yang sudah lulus dan saat ini 1 orang CGP yang tentunya sangat banyak kontribusi kepada sekolah ini melalui pemahaman dan pengalamannya. Harapan dengan kegiatan sekarang kita dapat menambah semangat motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada murid sebagai objek pengabdian kita. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kata pengantar dan sambutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu atas sambutannya yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat kepala sekolah kita. Baik, ini acara yang ditunggu-tunggu kita yaitu akan mendengarkan langsung dari sumber kita tentang diseminasi budaya positif kepada Ibu Nengani. Kami persilahkan. Dan nyanyi jangan semangat speaking dulu. Coba berdiri lagi. Biar tidak gendut ya Ibu Bapak. Lagunya hafal kayak aku diriku sendiri, kamu diriku sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Kita coba dulu ya. Pakai Bu Erna coba tolong bantu saya di sini. Konek. Coba matiin dulu. Siap. Nah, di situ mau di situ? Boleh. Boleh. Sip. Terus dimatiin? Ada gerakan. Kaki aja lah, gerakan kaki ya. Selalu menggoyang. Biar nggak pekal-pekal ya. Kasihan musik. Adiknya Belum kesambung. Nanti. Coba. Gimana? Gimana mau? Yang sabar ya Ibu Bapak. Positif tarik nafas. Bagikan video punya banyak, video dia bagikan. Peserta nanti. Sama ya, tapi
Yang status. Karena Jadi status kalau tayang. saya video ibu mah. Untuk medsos bahasa kasindir. Iya, tak yang mau usungna gitu. Oh, sok gitu jangan bisa diupload. Ada di upload. Ada di apa? Tong di upload. Cara beda aja sok bukan upload. Akan ada asap kena snack video. Emang si ibu mau asal kamari ke video kamari aja. Tong kasindir neng. Itu harus termotivasi. Yang sudah sendiri namanya. Akan sakit hati. Ya, Oke Pak Sep. Ya, jadi guru ceria dulu ya. Diriku sendiri, kamu diriku sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya, kamu juga punya, aku punya hidup, kamu juga punya, aku punya mulut, kamu juga punya, aku dan kamu adalah diri sendiri. Diriku sendiri, kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya, aku punya hidup, kamu juga punya, aku punya mulut, kamu juga punya, aku dan kamu adalah diri sendiri. Itu kan. Oke, terima kasih Ibu Bapak, hebat, luar biasa, masih semangat ya di siang ini. Baik, kita sambut narasumber kita Ibu Nengani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih sama-sama bisa melaksanakan aktivitas kita meskipun ini sudah di luar jam kerja. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak guru hebat, sebelum saya memulai kegiatan diseminasi budaya positif ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mana telah memberikan izin dan memfasilitasi lagi-lagi kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan aksi nyata dari tugas-tugas CGP yang sedang saya jalankan. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, ibu bapak guru hebat, telah meluangkan waktu untuk sama-sama mendukung aktivitas saya dalam menjalankan program guru penggerak ini. Meskipun bapak ibu harus tersita waktu istirahatnya, seharusnya udah pulang, ini sudah di atas pukul 14. Namun ibu bapak hebat senantiasa seperti biasa selalu menyempatkan diri untuk berbagi, berkolaborasi bersama-sama. Semoga apapun yang ibu lakukan menjadi amal ibadah ibu bapak semua sampai nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ibu bapak, mohon izin saya untuk memulai kegiatan ini. Baik. Ibu bapak, kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan bentuk aksi nyata daripada modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini merupakan langkah terakhir dari kegiatan di modul 1.
Jadi alhamdulillah sampai detik ini sudah selesai model 1 sampai ini ya. Sampai ini aksi nyata, bentuk aksi nyatanya. Kemarin juga malam kita sudah melaksanakan di luring. Mungkin agak beda dengan CGP yang selanjutnya, yang sebelumnya. CGP yang sebelumnya itu melaksanakan luring. Mungkin bisa daring, tapi kalau di LMS kami yang sekarang itu luring dan daring. Jadi Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk sama-sama kita 2 jam ke depan ya, maksimal 120 menit ke depan. Mohon keikhlasannya untuk sama-sama kita berbagi praktik baik. Baik, saya lanjut. Ibu mau pipi. Ini Ibu Bapak, sebelum saya mulai ke materi konsep-konsep tentang budaya positif, ini ada 4 pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan budaya positif. Baik, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Baik ya, tidak setuju karena memang pemberian hukuman itu tidak mendisiplinkan siswa. Nanti kita bahas ya. Kemudian kata pemantik yang keduanya adalah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti kita kupas tuntas. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Nah, setuju tidak? Setuju. Baik. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana Ibu Bapak? Setuju dengan yang nomor 4 ini? Setuju. Setuju. Ini katanya setuju semua nih. Baik, kita lanjut. Nah, positif mindset, berpikir yang baik, yang positif ya. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di suatu sekolah. Bahkan bahasanya ini bukan di sekolah saja, tapi juga bisa untuk diterapkan di rumah. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di suatu sekolah atau di rumah. Jadi kenapa sih Bu bilangnya itu kebajikan universal? Artinya universal di sini sifatnya menyeluruh, tidak hanya di kelas saya aja, tidak hanya di sekolah ini, tapi mendunia. Dan sifat universal tersebut itu bersifat tidak hanya untuk sementara, nilai kebajikannya itu umum, gitu. Baik, lanjut. Nah, ini konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 6 konsep intinya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini poin-poin penting yang harus kita kuasai sebagai guru ya, sebagai pendidik untuk menciptakan budaya positif ini. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita coba ya. Bapak Ibu silahkan menggenggam kepala tangan Bapak Ibu. Nah, nanti temannya mencoba untuk bagaimana memaksa kepala itu. Bapak Ibu, di genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu bisa membayangkan sesuatu apa yang sangat berharga di pikiran Bapak Ibu atau dalam diri Bapak Ibu? Apapun itu silahkan digenggam. Dan nanti teman Ibu nih yang bertugas menjadi B-nya itu, Ibu tadi sebagai A, teman Ibu sebagai B, boleh merayu, memaksa, membujuk, mengancam,
atau bertindak apapun untuk membuka kepala atau genggaman tangan ibu. Ayo, Ibu Tia, apa di genggaman tangannya ada apa? Yang berharganya apa Ibu Tia? Ada apa Ibu Tia di genggaman tangannya? Ya bang, masker mata. Keyakinan apa Ibu Tia? Keyakinan kepada siapakah? Keyakinan cinta terhadap suamikah? Atau keyakinan terhadap sang pencipta? Atau keyakinan kasih sayang terhadap anak? Atau keyakinan apa? Semuanya. Jadi Ibu Mutia memiliki keyakinan keseluruhan dalam kehidupannya. Nah, Ibu Sofi sudah berusaha membujuk, memaksa, mengancam untuk membuka genggaman tangan Ibu Tia. Silahkan Ibu dipaksa dulu, dipaksa, mau dirayu, mau diancam, silahkan. Ibu Tia apakah bisa membukanya atau tetap mempertahankan keyakinan tersebut? Ayo, ayo, gimana aja silahkan, mau dengan lembut, merayu, atau mau dengan mengancam, atau mau dengan membujuk, atau memberi sesuatu, misalkan hadiah gini-gini. Nanti Bu Tia kalau dibuka ini keyakinannya akan saya kasih mobil misalnya. Ayo, dibuka tidak Bu Tia? Ayo, Ancam, kayak gedong. Bu Sofi gimana, dibuka tidak? Dirayu, tapi tetap tidak dibuka. Kenapa Ibu Tia tidak membuka kepala tangannya? Baik ya, terima kasih Ibu Tia dan Ibu Sofi. Jadi kenapa ini diibaratkan ini? Ini merupakan genggaman itu merupakan analogi sesuatu yang berharga dalam hidup kita itu. Sementara kita itu akan menjalani atau berada dalam lingkungan yang bermacam-macam. Bisa ada orang yang mengganggu kita, bisa ada orang yang mengganggu sesuatu hal yang berharga buat diri kita, apapun itu. Suatu hal yang berharga itu bisa berupa apapun, bisa berupa harta, bisa berupa keyakinan, bisa orang terkasih, misalkan apapun itu. Tapi yang namanya kehidupan itu tentunya tidak selurus yang kita inginkan. Pasti akan ada lika-likunya. Pasti akan banyak, sudahlah yang mengganggu kita ada yang bisik-bisik terhadap kita, misalkan sudah yuk. Kalau keyakinan kita misalkan ingin berbuat sesuatu hal yang baik, yang positif, ada yang mungkin sudahlah, gak usah dipikirkan hal seperti itu, mending kita gini yuk. Ada yang ngasih misalkan ke kita itu bujukan untuk melakukan hal negatif. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana kita mempertahankan sesuatu yang berharga buat kita. Jangan jauh-jauh lah, yang sudah punya anak pasti berharga buat kita. Segimanapun ada orang yang mengganggu, yang membujuk, diminta atau itu, pasti kita mempertahankan. Betul tidak Ibu Bapak? Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, ini ada beberapa ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Betul nggak? Kalau guru itu harus mengontrol murid? Ya, oke, nanti kita bahas. Oke, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, betul atau tidak? Betul. Oke. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, betul atau tidak? Tidak, betul. Ya Ibu, terima kasih. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh tidak orang dewasa memaksa? Tidak boleh. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu kurang tepat Ibu Bapak. Ya, karena guru itu di sini berperan sebagai fasilitator. Ciara. Guru itu berperan sebagai fasilitator, sebagai pelayan bagi peserta didik, bukan sebagai pengontrol. Ini kurang efektif Ibu Bapak, mohon maaf. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini betul ya. Ketika guru tersebut memberikan penguatan yang bersifat positif terhadap anak didiknya atau terhadap muridnya, maka ini dianggap efektif dan bermanfaat. Betul sekali.
Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tadi kata Bu KS tidak. Mengkritik dengan membuat orang merasa bersalah itu justru akan menimbulkan dendam, akan menimbulkan culik, kesal. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga tidak benar. Orang dewasa tidak boleh memaksakan kehendaknya. Karena mentang-mentang kita dewasa, ke anak itu semau kita tidak bisa seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ya. Ini stimulus respon ini yang sudah biasa kita rasa kita lakukan. Dan ini teori kontrol yang menurut Dr. William Diesel tadi. Nah, menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ini menurut stimulus respon, realitas kebutuhan manusia itu sama. Tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan itu berbeda. Betul tidak kebutuhan kita itu berbeda? Betul, kebutuhan kita berbeda ya. Ini kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Betul ya. Jadi ini yang harus jadi pegangan itu yang ini, bukan yang ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa. Tetap setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Nah, tapi ini teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Menurut saya mungkin suatu pohon ini seperti ini, menurut Bu Desita seperti ini, menurut Bu KS seperti ini. Semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Namanya di sini di teori kontrolnya itu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di stimulus respon yang kita lakukan setiap hari, yang kita jalani, jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita ambil contoh seperti ini. Ada orang maling, dia pasti mempunyai tujuan maling itu untuk apa? Bisa jadi karena dia untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, karena tidak memiliki pekerjaan, sementara anak istrinya harus makan, terpaksa dia harus maling. Itu tujuannya. Seseorang berbuat kesalahan yang lain misalkan, itu juga sama, perilaku itu memiliki tujuan menurut teori kontrol. Jadi ketika kita berbicara ini, hidup ini akan damai karena setiap orang akan saling memahami apa yang mereka lakukan. Tetapi tetap tidak dibenarkan, atau bukan berarti teori kontrol ini membenarkan setiap perilaku yang buruk atau yang salah, tidak juga. Cuma cara pandangnya berbeda. Kemudian lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus responnya nih. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul? Ibu Tita, betul tidak orang lain bisa mengontrol ibu? Atau orang lain hanya ibu sendiri yang mengontrol ibu? Yang bisa mengontrol ibu? Diri saya sendiri dan orang lain sama. Kata Ibu Tita bahwa diri saya sendiri bisa mengontrol saya dan orang lain juga bisa mengontrol. Jadi pandangan Ibu Tita dua-duanya dipakai. Di stimulus responnya bahwa orang lain bisa mengontrol saya dan hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang sudah biasa kita lakukan ya, yang sering kita ketahui yang ini, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Baiknya, nanti ini akan nyambung dengan motivasi dalam diri. Ada di teori motivasi nanti ya. Kita lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Bu Erna misalkan, karena dekat dengan saya, sama saya bisa dikontrol, tidak bisa. Sesungguhnya tidak bisa. Bergantung Bu Erna sendiri. Yang hanya bisa mengontrol Bu Erna itu hanya Bu Erna sendiri. Tidak bisa saya mengontrol Bu Erna karena saya merasa dekat. Enggak, saya tidak bisa juga misalkan Bu Entin, karena saudara dengan Pak Yadi mengontrol Bu Entin, tidak bisa.
tetap hanya Bu Entin yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini menurut teori kontrol. Kemudian lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada saat Bu Sofi merayu membujuk Bu Tia tetap tidak dibuka, akhirnya dipaksa. Setelah dipaksa masih tidak buka, bisa saja mengancam. Kenapa banyak terjadi pembunuhan? Mungkin ini. Jadi stimulus respon ini, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lebih dari pemaksaan pun bisa terjadi ketika apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Teori kontrolnya seperti apa? Ini kolaborasi dan konsensus menciptakan nilai-nilai atau pilihan-pilihan baru. Jadi tetap butuh kolaborasi yang baik apapun dalam kehidupan, bukan hanya di kegiatan kita pembelajaran di sekolah. Ya, kita lanjut yang terakhir, model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Artinya ini kan tadi judulnya di depan positif mindset ya, berpikir positif. Ketika kita berpikir orang kudu menang, yang lain kudu kalah, ternyata itu tidak baik. Dan teori kontrolnya untuk membudayakan agar positif harus berpikir menang-menang. Mungkin ada pertanyaan, mungkin gak sih di suatu lomba seperti itu, misalkan kalau kita kaitkan makna menang di sana tidak berarti ke sana juga. Ya, baik. Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, apa sih disiplin positif itu? Nah, ini salah satu konsep yang pertama dari penerapan budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi, ingat ya, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi di sini bagaimana kita harus mendisiplinkan siswa-siswa kita atau murid-murid kita tanpa harus disogok, tanpa harus diancam, tanpa harus diberi hukuman. Sulit memang Ibu Bapak, tapi mari kita lakukan bersama-sama step by step ya, bertahap. Dari mulai yang terkecil, kemudian lanjut ke lebih yang lebih baik lagi. Jadi nggak seperti ini, misalkan anak-anak, ayo bersihkan kelasnya, nanti kalau kelasnya udah bersih Bapak kasih permen satu-satu buat kalian. Nah, itu sogokan. Anak-anak mau melakukan atau mau membersihkan kelas karena agar dapat permen dari ibu bapak guru. Nah, itu bukan budaya positif. Kemudian juga diancam. So, lamun teu ngawaro ka ibu moal diberi nilai. Ini kebanyakan yang saya lakukan seperti itu. Ini saya aja ya contohnya seperti itu. Nah, itu ancaman kan? Berarti anak itu ketika melakukan kebersihan tadi, mereka itu tidak sadar akan pentingnya kebersihan, tapi karena takut akan ancaman yang dilakukan oleh guru, bisa mungkin karena tidak diberikan nilai, jadi mereka itu tidak ikhlas dan tidak menyadari pentingnya kebersihan, terpaksa melakukannya. Kemudian juga diberikan hukuman nih, misalnya contohnya seperti ini, Pak Buntin misalkan ngasih tugas PR ke anak-anak, nanti kalau besok pada saat ibu mengumpulkan buku PR kalian ada yang tidak mengerjakan, ibu akan hukum kalian untuk keliling 10 putaran di lapangan. Anak-anak itu mengerjakan PR karena takut dihukum oleh guru, misalkan lari 10 putaran di lapangan, makanya mereka mengerjakan. Itu juga tidak efektif dan tidak akan bertahan lama. Yang ada nanti di dalam diri anak itu hanya ada dendam. Kita lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya kalau saya buka semua nilai-nilai kebajikan universal ini bukan hanya yang dikaitkan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang menurut Permen ini, ada yang menurut teori siapa, banyak sekali. Namun saya ambil salah satu saja yang berdasarkan dimensi pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Jadi itu 6 dimensi nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita kuasai, dan 6 dimensi tersebut harus kita tanamkan
murid kita. Baik, lanjut ya. Ibu bapak, ini juga berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka yang diajarkan melalui kegiatan P5 salah satu bentuknya. Baik, kita lanjut. Nah ini lanjut ya ke konsep yang kedua, yaitu motivasi atau teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini ada 3 poin inti daripada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti ini, saya lagi contohnya nih yang sudah kesiangan ya. Pada saat mau melaksanakan upacara bendera Senin misalnya, karena takut sama ibu kepala sekolah dihukum atau diberikan sanksi atau dipanggil, atau takut nilai kinerjanya buruk, jadi berusaha untuk menghindari ini dengan melakukan cara apapun. Ini ya, menghindari ketidaknyamanan. Anak-anak juga bisa ini melakukan ini. Jadi mereka ada motivasi dalam dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena kebiasaannya itu diberikan ketidaknyamanan dan hukuman oleh gurunya ketika dia berbuat salah. Makanya dia menghindari, akhirnya dia melakukan sesuatu itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena keterpaksaan. Kemudian kita lanjut, yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Itu tadi. Nah, kalau kamu nilai 100, kata orang tuanya misalkan di rumahnya, nanti mama kasih kamu HP baru, atau kamu dapat ranking 1, nanti mama beliin mainan atau beliin motor atau beliin apa. Nah ini, jadi ketika anak tersebut memacu belajarnya untuk dapat ranking 1 atau dapat nilai 100, itu karena ada motivasi ingin mendapat imbalan atau penghargaan, baik dari orang tuanya atau dari orang-orang sekitarnya maupun dari gurunya. Padahal menurut tindakan budaya positif ini tidak efektif. Jadi tidak selamanya orang bisa memberikan penghargaan, tidak selamanya orang bisa memberikan hadiah, tidak selamanya anak itu bakal ranking 1 terus. Kadang-kadang bisa berubah. Suatu hari dia misalnya di SD ranking 1 terus, pas masuk SMP berbeda lagi, bertemu lagi dengan anak-anak lain yang pintar. Akhirnya karena asalnya dia merasa bangga, dia selalu mendapatkan penghargaan, dia mendapatkan ranking. Ternyata setelah di lingkungan baru, dia akhirnya itu memperburuk rasa percaya diri daripada anak itu. Makanya ini memberikan penghargaan itu dianggap tidak efektif, karena memang betul ini menjadi motivasi perilaku manusia ini, salah satunya ya, karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ujian mungkin hal terkecilnya, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Lanjut, yang ketiga, menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini poin yang penting buat kita, ini yang harus kita tanamkan. Kita harus sama-sama belajar bagaimana menanamkan pola pikir kita untuk bisa menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Bukan berarti termotivasi karena takut dihukum, karena takut tidak nyaman, atau karena takut tidak mendapat penghargaan. Baik, Ibu Bapak, kita lanjut dulu. Nah, ini ada bagan ya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal, hukuman nih. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di hukuman kan namanya, kita kan nggak tahu kita akan berbuat kesalahan atau tidak. Terus kita dihukum menyakitkan, tidak bagi orang yang dihukum yang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Ya kan dia harus mendapatkan hukuman. Sementara itu tidak diinginkan oleh orang yang bersalah sekalipun dia tidak ingin dihukum. Di sini ada identitas sukses. Identitas sukses itu terbagi menjadi 2. Ini dengan disiplin ya. Ada konsekuensi, ada dengan cara restitusi. Ini identitas suksesnya. Dari teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, contohnya seperti ini. Anak ketika memberikan buku pada gurunya untuk dinilai, namanya anak-anak apalagi kelas rendah, kelas 1 ya, di fase A,
nih guru-gurunya itu berkelompok nih di meja gurunya, ibu ini yang aku udah, tiba-tiba gelas minuman ibu gurunya itu tumpah tidak sengaja tersenggol. Kita bahas yang ini, yang sesuatu harus terjadi. Anak tersebut otomatis dong harus mengelap meja tersebut dan mengeringkannya. Itu konsekuensi namanya. Anak tersebut harus, kan ini harus terjadi ya, harus mengelap dan mengeringkan meja guru karena anak tersebut tidak sengaja atau disengaja menyenggol gelas guru sampai airnya tumpah. Itu konsekuensi. Atau seperti ini misalkan, anak tersebut tidak mengerjakan PR. Ini bukan hukuman tapi konsekuensi yang harus dilakukan untuk memperbaiki daripada atau mengganti daripada kesalahan yang dia lakukan. Misalkan ada salah satu anak yang tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya apa? Anak yang lain jam istirahat dia bisa istirahat, bisa saja dia jam istirahatnya terpotong karena harus mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Itu konsekuensi contohnya. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Itu salah satu contoh. Baik, lanjut. Bagaimana restitusinya? Kalau restitusi itu diberikan pilihan karena kita memposisikan sebagai manajer. Kalau restitusi tadi ada anak nih yang tidak sengaja menyenggol atau sengaja menumpahkan gelas atau air minum ibu guru. Nanti sama ibu gurunya dipanggil dan diberikan pilihan. Misalkan anak itu dimotivasi untuk menyadari bahwa tindakan tersebut tidak tepat. Bagaimana coba kalau mengumpulkan hasil terjadi ke depannya itu secara tertib, tidak berkelompok, mungkin gelas itu tidak akan tumpah. Nah, itu diberikan pilihan. Atau mungkin yang tidak melaksanakan PR, jika anak itu melaksanakan PR, dia sampai menyadari dulu kesalahannya apa, kenapa dia tidak mengerjakan PR, kenapa dia lupa atau alasannya seperti apa, dia diberikan dulu pilihannya, ditanya dulu alasannya, dan mungkin dia tidak akan mengganggu atau memotong waktu istirahatnya karena harus mengerjakan PR ketika jam istirahat. Baik, kita lanjut. Di sini ada tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, betul ya. Jadi hukuman itu tidak nyaman untuk jangka panjang, hanya akan bertahan di waktu jangka pendek saja. Anak akan melaksanakan tugas, misalkan di kelas Ibu Desita ada anak yang sangat luar biasa hiperaktif misalnya, sampai dia terjadi membuat kesalahan, dihukum mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali dia bisa nurut. Tetapi lama-kelamaan itu menjadi dendam di hatinya, itu akan tumbuh, akan tertanam rasa dendam, rasa kesal, marah terhadap gurunya, dan itu bisa berkepanjangan dendamnya. Bukan pola perilaku perubahan yang lebih baik yang dia lakukan, tapi ada rasa dendam terhadap gurunya. Kemudian ini konsekuensi di identitas sukses, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Nah, konsekuensi juga masih dianggap tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak nyaman ini masih konsekuensi juga. Tetap kita yang lebih baiknya itu adalah restitusi ini. Jadi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, distabilkan dulu identitasnya, kemudian divalidasi dan ditanyakan keyakinannya, maka itu dianggap ini restitusi ini paling efektif untuk menangani suatu masalah yang terjadi pada anak. Kita lanjutkan. Korban mendapatkan keadilan, ini hukuman. Di konsekuensi korban bisa diabaikan. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau di hukuman gini nih, kenapa Bu di sini di hukuman itu korban mendapatkan keadilan? Contohnya gini, mohon maaf, misalkan karena si korban itu dicelakakan oleh si pelaku dihukum. Artinya orang tersebut si korban ini mendapat keadilan karena si pelaku sudah dihukum. Itu maksudnya ya. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Kenapa di konsekuensi korban bisa diabaikan? Ya, bisa terjadi. Bisa saja terjadi korban bisa diabaikan. Ayo, seperti apa? Ini yang konsekuensi korban bisa diabaikan. Ayo, yang gimana coba yang bisa menjelaskan? Tadi kalau yang
identitas gagal, hukuman, korban mendapatkan keadilan karena si pelaku dihukum. Kalau yang di konsekuensi ini identitas sukses ya, korban bisa saja diabaikan. Si pelaku misalkan konsekuensi harus melakukan sesuatu atas kesalahannya, tapi korban bisa saja diabaikan. Misalkan contohnya seperti ini, ketika seseorang menyakiti hati orang lain, posisi yang menyakitinya ini harus meminta maaf. Apakah si luka yang ada di hatinya itu bisa sembuh karena minta maaf? Belum tentu. Jadi perasaannya itu terabaikan dong, bisa saja diabaikan. Karena hanya cukup misalkan konsekuensinya harus minta maaf, sudah selesai. Apakah hati seseorang kita tahu dia masih tersakiti atau tidak, nggak tahu. Jadi bisa aja korban ini bisa diabaikan karena hatinya kita tahu meskipun orang yang berbuat kesalahan terhadap dia itu sudah meminta maaf. Nah, bagaimana restitusi menghadapi hal tersebut? Korban mendapatkan ganti. Jadi ada poin di sini penyeimbang. Bagaimana untuk caranya korban menjadi menerima dan si pelaku menjadi memperbaiki, meminta maaf dan bahkan tidak melakukan hal atau kesalahan yang sama. Baik, kita lanjut. Murid anak akan tersakiti, ini hukuman. Murid anak akan tersakiti. Betul ya? Padahal dia salah, dihukum gak mau, sakit hati, dendam lagi sama gurunya, kesal lagi, gak mau sama si ibu itu mah galak. Gak mau sama bu Neng masuk mendekat-dekat sok mukul misalnya. Anak sakit hati loh sampai nanti terbawa. Nah, di identitas suksesnya, di konsekuensinya, murid anak dibuat tidak nyaman. Meskipun anak yang tadi misalkan dibutir yang numpahin gelas, ya itu misalkan konsekuensinya harus membersihkan meja butir, harus mengerikan. Tapi anak tidak nyaman dong. Yang lain tidak melakukan apa-apa bisa di kelas belajar, anak tersebut harus sibuk untuk membersihkan meja, gurunya harus mengeringkan taplak meja, dia tidak nyaman. Meskipun itu konsekuensi yang harus dia lakukan karena kesalahan yang dia buat. Nah, ya. Nah, restitusi bagaimana menghadapi hal tersebut? Murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ketika anak berlaku salah sekalipun, guru tidak menghukum, guru tidak memberikan konsekuensi, tapi memberikan penguatan positif. Bagaimana dia menyadari kesalahannya, bagaimana dia memperbaiki kesalahan tersebut, dan bagaimana dia harus mencari solusi untuk menyelesaikan kesalahan yang dia lakukan. Itu hebatnya restitusi. Baik, kita lanjut. Ini masih contoh yang sama, saya tidak bahas semua. Nah, ini di sini ada negatif, netral, positif. Tadi di hukuman itu negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu ancaman kan? Ini di teori hukuman ini. Kemudian netral, ini netral itu untuk konsekuensi. Lakukan apa yang saya katakan. Kesannya memerintah. Kesannya tetap ada sedikit memaksa, menekan. Nah, kemudian yang positifnya, ini menurut restitusi, apakah ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Ini pada saat menstabilkan identitas. Jadi ketika orang salah itu ditaruh sebelah, kami ayah anak siapa terus dari kamu kenapa kesini terus orang lain belajar bla 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 bla. Makanya budak kita tadi Arif menyampaikan, ibu saya mohon maaf siang nanti bisa saja di rumahnya orang tuanya sakit atau dia misalkan kendaraannya seperti apa, jadi jangan langsung dijudge, tapi ditanya dulu, diajak berdiskusi, stabilkan dulu identitasnya, validasi dulu tindakan yang salahnya, kemudian tanyakan keyakinan sampai dia benar-benar menyadari bahwa dia itu salah, bahwa kesiangan tidak dibenarkan meskipun alasannya ada, tetap pasti ada alasan. Namun tidak dibenarkan, namun kita tidak menyalahkan dia dengan langsung hukum atau memberikan konsekuensi, tapi justru mendorong untuk dia menyadari, memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Baik, kita lanjut. Ini masih ya, ini contohnya banyak nih. Kita lanjut ya. Berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini penjelasannya dari contoh-contoh yang tadi. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu tidak terencana. Dan kita nggak ada yang tahu ya. Misalkan kita
punya siswa 30, apakah kita tahu esok hari si A, si B, si C akan kesiangan? Kan kita nggak tahu. Atau kita sudah mengetahui dari sebelumnya si A misalkan akan merobek buku, misalkan nggak tahu. Jadi hukuman itu tidak terencana. Ketika sesuatu terjadi, hukuman itu terjadi pula. Ketika kesalahan itu ada, maka hukuman itu ada. Bersifat satu arah, betul, bersifat satu arah. Karena orang yang melakukan kesalahan sebenarnya dia tidak mau untuk dihukum, makanya sifatnya satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, bisa dipukul, ditendang, bisa juga hukuman psikis, dibully, dikata-katain, dibentak-bentak, itu kan akan berpengaruh terhadap fisiknya, terhadap mentalnya. Atau mungkin dengan kata-kata kasar memarahi, membentak-bentak, dasar kamu yang begini. Itu adalah bentuk-bentuk daripada hukuman. Kemudian konsekuensi apa? Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, ini konsekuensi ini berkaitan dengan aturan dan tata tertib sekolah. Jika ada anak yang kesiangan, dia konsekuensinya harus membersihkan ruang guru, misalnya. Harus membuang semua tong sampah yang ada di halaman kelas, misalnya dibuang semua. Itu konsekuensi daripada tindakan yang sudah dilakukan. Itu identitas sukses, namun tetap tidak efektif karena tidak akan bertahan di jangka panjang. Baik, kita lanjut. Ini yang paling ideal restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Ya, jadi ketika kita menyelesaikan suatu kasus dengan restitusi ini, itu bisa mengembalikan atau memperbaiki kesalahan mereka dan mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Maksudnya gimana sih? Oh, kesalahan bisa kembali ke kelompok. Artinya gini, ketika ada anak misalkan yang membuat kesalahan sama gurunya dihukum, dimarahin, otomatis akan jadi cemooh oleh teman-temannya. Terlepas itu diberikan suara gitu kan. Secara tidak langsung itu akan tertanam dalam dirinya, saya merasa dibully oleh guru dan teman-teman. Itu bukan budaya apa. Itu tidak akan melahirkan karakter yang lebih kuat dalam dirinya, tapi justru akan melahirkan sifat dendam, pemarah, ego. Akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita, di luar kemampuan kita. Bisa jadi dia bersifat lebih parah dari kesalahan yang dia perbuat. Tetapi jika dengan restitusi ini bisa memvalidasi, bisa menstabilkan dan bisa memotivasi untuk meningkatkan keyakinan yang dia yakini. Dan yakin itu orang yang berbuat kesalahan dalam hatinya tak tahu ya dia kalau itu salah yang benarnya seperti itu. Namun tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar dia terpaksa melakukan itu. Baik, kita lanjut. Ini konsekuensi atau hukuman. Baik, kita tes ya bersama-sama nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali, karena terlambat sekolah itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul ya. Mencatat 100 kali itu hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah, konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Dia itu harus melakukan atau harus membersihkan coretan atas tulisan yang dia coret-coret di meja tersebut. Konsekuensinya harus dibersihkan dong. Ini konsekuensi ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 1 menit saat pelajaran video. Hukuman. Ya, jadi ini kebanyakan contoh-contoh kasus ini adalah hukuman yang tidak boleh terlalu. Saya yakin bahkan saya sendiri pernah melakukan hal tersebut terhadap murid-murid saya.
Beruntung alhamdulillah sering berselancar di PMM ini ada loh. Budaya positif di PMM ada di topik-topik PMM. Sebelum Bapak Ibu nanti mengikuti CGP, Bapak Ibu bisa mempelajari topik ini tentang budaya positif di PMM. Ada. Dan membuat aksi nyatanya sangat mudah sekali. Luar biasa, sangat mudah sekali, tidak ribet seperti yang lainnya. Silakan nanti dibuka, dicoba. Baik, kita lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kalau kata Pak Alap, kumaha sih Bu pakai dihukum penghargaan? Kan penghargaan itu baik Bu untuk memotivasi. Betul, memberikan penghargaan itu baik untuk memotivasi orang atau memotivasi rekan yang lain untuk lebih terpacu. Tapi apakah ada dalam satu kelas nilainya di sama 100 semua terus anaknya jadi ranking 1 semua? Tidak ada. Harus ada yang satu, kedua, yang ketiga. Ternyata itu dianggap tidak efektif. Jujur terus terang, saya juga bertanya-tanya, lalu siapa sih yang memunculkan ranking itu zaman dulunya itu zaman dulunya? Kenapa sih harus ada ranking di kelas kalau memang ternyata menurut teori-teori itu kurang efektif? Karena anak yang mendapat ranking pun akan merasa terhukum oleh penghargaan tersebut. Pasti saya sendiri juga. Setelah di CGP, oh ternyata seperti ini. Bahkan di PMM coba ibu bapak silakan belajar. Ada itu. Kenapa ya? Anak itu diberikan penghargaan, diberikan piala, bahkan mungkin. Tapi ternyata itu kurang efektif dan itu tidak. Bahkan untuk yang ranking 2 saja misalkan, perasaannya itu akan merasa terhukum karena teman aku mau kesana, aku cuma bisa kedua. Itu yang dinamakan dihukum oleh penghargaan. Terus misalkan yang ke-1 di semester berikutnya dia tidak mendapatkan ranking lagi, dia akan merasa oleh penghargaan yang sudah dia dapatkan di masa lalu. Jadi ini yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi pengaruhnya itu dalam jangka pendek dan jangka panjang itu bisa berpengaruh. Kemudian penghargaan tidak efektif, yang itu tidak efektif. Orang tadi sudah saya bahas di depan sedikit. Orang termotivasi ingin dapat nilai 100 itu karena misalkan mau dibelikan HP oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya suatu hari, mohon maaf, ekonominya menurun, dia tidak bisa memberikan penghargaan atau hadiah lagi terhadap anaknya, sementara anaknya sudah dibiasakan ditanamkan diberi hadiah, akhirnya dia merasa terhukum oleh penghargaan. Dan dia tidak mau belajar lagi itu. Nah itu ya yang dimaksud. Kemudian merusak hubungan. Terus seperti ini dari teman-temannya sampai pasti si anak ada adalah ranking hiji 2 3 di ulang semua orang mau ranking. Dan si anak ada dari keluarga dan si anak itu akan merusak hubungan secara batiniah dari rekan-rekan yang ada di kelompok. Ini yang dimaksud penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan belum tentu kan menerima penghargaan itu tepat. Karena setelah mempelajarinya, masya Allah, selama ini itu berarti tapi kurang tepat ya memberikan ranking terhadap murid. Makanya ternyata kenapa di kurikulum itu tidak boleh tidak menganjurkan untuk pemberian ranking. Mungkin ini kembali lagi ke teori yang sesuai dengan filosofi hanya Dewan Anak, yang mana bahwa anak itu memiliki perbedaan kemampuan, jadi tidak bisa dihukum oleh penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Ketika anak lain misalkan punya kreativitas nih, siapa tahu nanti saya yang jadi dapat juara misalkan, karena saya punya kelebihan ini. Misalkan kalau tidak ada ranking misalkan, anak tersebut kan bisa saling menunjukkan kreativitas atau inovasinya. Oh saya mampu ini, ayo semuanya merata. Tapi karena adanya penghargaan tersebut, segimanapun saya melakukan, ada pasti anak itu ranking. Akhirnya mematikan kreativitas. Padahal ketika itu tidak terjadi, bisa saja anak-anak tersebut
memiliki kreativitas masing-masing sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian penghargaan mendukung motivasi dari dalam diri, ya jelas. Yang tadi itu dikaitkan lagi ketika anaknya rindu, namun dapat visi itu yang satu. Jadi motivasi dalam dirinya tuh sudah dihukum oleh penghargaan tersebut. Saya mah pasti di posisi ini gitu, belum apa-apa, nggak tahu, tapi sudah menghukum dirinya sendiri gitu. Itu ya, Bapak Ibu, kenapa ini dikatakan dihukum oleh penghargaan. Baik, kita lanjut. Nah ini ke poin yang ketiga, konsep yang ketiga, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mangga Bapak ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas ketika anak lebih percaya diri, lebih mengasah kreativitas dan kemampuan dari fisik dan psikis. Sedangkan peraturan kelas itu untuk anak itu akan terasa kaku dan kurang memberikan motivasi yang mungkin pendapat saya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Yadi. Katanya kalau keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi dengan kekuatan-kekuatan positif ya, yang akan melahirkan kesadaran dalam diri anak untuk berbuat yang lebih baik atau lebih positif. Sementara peraturan kelas itu bersifat kaku karena satu arah, karena akan identik dengan konsekuensi dan hukuman tadi. Baik, dari yang lain mungkin siapa? Ananda mungkin boleh bertanya. Boleh bertanya ya? Boleh. Sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini mengapa keyakinan kelas akan pakai sebuah keyakinan kelas itu ada hasil. Jadi yakin dan dipahami oleh semua tentang konsekuensi yang akan diterima kalau seandainya keyakinannya tidak dilaksanakan. Sedangkan peraturan itu biasanya bersifat baku dan peraturan ini sifatnya pasti ada hukum. Kalau ada peraturan pasti ada hukuman. Jadi kalau keyakinan kelas, keyakinan tentang dirinya akan meyakinkan tentang dirinya kepada si itu sendiri. Sedangkan peraturan kelas itu akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran yang sudah dilakukan terhadap pelanggaran. Ini itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nandang. Betul ya, kalau keyakinan kelas itu memang dilahirkan atau dibuat berdasarkan kesepakatan sehingga tidak ada paksaan untuk melaksanakannya, karena berdasarkan keyakinan yang diakui bersama-sama. Sementara peraturan kelas itu bersifat memaksa, mungkin menekan, mungkin iya, dan juga peraturan kelas itu identik dengan hukuman. Jadi dianggap peraturan kelas itu kurang efektif. Lalu muncul pertanyaan mungkin, lalu kalau begitu tidak boleh dong ada peraturan? Enggak seperti itu. Peraturan dan tata tertib itu tetap ada. Untuk apa? Untuk sama-sama menjalankan sebagai barometer mungkin. Sebagai barometer atau tindakan atau perilaku yang harus dilaksanakan kedepannya seperti apa. Keyakinan kelas ini dibuat untuk apa? Ya untuk tadi, sehingga semua orang itu bisa menjalankan peraturan itu bukan karena ada hukumannya, bukan karena ada konsekuensinya, namun karena kesadaran dalam dirinya. Ini keyakinan kelas itu fungsinya di sana. Karena sudah meyakini anak-anak, oh iya, kita kan harus menggunakan sepatu seragam warna hitam. Jadi meyakini bukan karena takut dihukum oleh ibu kepala sekolah, misalkan disuruh balik lagi, atau takut dihukum oleh Pak Allah misalkan, karena Pak Allah misalkan dalam misalkan kota anak harus balik lagi, kamu harus ganti sepatu misalnya. Nggak seperti itu ketika anak melaksanakan peraturan sekolah itu, karena dia sudah menyadari adanya keyakinan dalam dirinya. Jadi gitu. Jadi tidak semestinya keyakinan kelas ada dan peraturan harus ditaat. Enggak sama sekali. Artinya semua orang akan bisa melaksanakan peraturan atau tata tertib dengan keyakinan yang dibangun, yang disadari dalam diri.
Tuh, idealnya seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Untuk keselamatan. Betul sekali ya Bapak Alam, terima kasih. Jadi ada peraturan kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya untuk keselamatan dong. Itu peraturan. Tapi peraturan yang memang harus diyakini juga oleh kita bahwa bukan karena takut ditilang. Sih ditilang polisi lumayan misalkan. Atau nanti kita ditahan dong SIM kita atau STNK kita misalkan karena kita nggak pakai helm. Itu tidak ada keyakinan, tapi melaksanakan aturan itu karena takut. Tapi ketika ada keyakinan dalam dirinya melaksanakan aturan tersebut, dia oh iya helm ini bukan karena saya takut ditilang, tapi untuk keselamatan saya. Itu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk apa itu? Kesehatan, kebersihan. Baik, terima kasih Pak Alam dan Ibu Desita. Ya, betul ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker terlebih kemarin pada saat COVID? Itu betul untuk kesehatan. Tapi tidak semestinya atau tidak kita berpikirnya tidak seperti pakai masker teh karena sieun kena aku peraturan sekarang lagi COVID harus pakai masker. Enggak seperti itu. Tapi kesadaran dalam diri atas keyakinan yang diyakininya ini masker ini buat kesehatan saya loh. Saya harus cuci tangan loh setiap saat. Untuk apa? Untuk meminimalisir kuman-kuman atau untuk menjaga kebersihan atau kesehatan diri saya loh. Apa sesuatu yang diyakini oleh kita? Bukan karena memang hanya sekedar melaksanakan aturan itu karena takut. Baik, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Ya tadi, karena dalam poin-poin keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan universal, makanya di sini bersifat universal. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah ini perbedaan. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya itu oleh murid, oleh guru bersama-sama. Kalau misalnya keyakinan sekolah, oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh murid, oleh semua warga sekolah. Jadi disepakati dulu bersama. Kalau peraturan kan biasanya hanya kita aja yang membuatnya. Tuh di situ juga ada tata tertib, dilarang datang tepat waktu, berpakaian seragam, itu tata tertib peraturan sekolah. Sanksinya ada di bawah. Membaca buku pelajaran itu konsekuensi. Kemudian membuat alat peraga, memang sanksinya baik, tapi itu kita membuat tidak nyaman. Itu peraturan itu kenapa disebut searahnya. Tapi kalau keyakinan itu karena dibuat disepakati bersama dan dilaksanakan bersama-sama berdasarkan keyakinan yang ditanamkan dalam diri masing-masing. Baik, kita lanjut. Ini prosedur pembentukan keyakinannya, mau keyakinan kelas atau sekolah. Jadi sama ya. S-nya ke bawah. Jadi ada prosedur, tidak serta-merta kita buat yuk keyakinan kelas. Enggak, ada tahapannya Ibu Bapak. Nah ini tahapannya mempersilahkan warga sekolah atau siswa atau di kelas mahasiswa ya untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi jangan kita yang menentukan, misalkan kata Bu Dewi teh, anak-anak kita bikin keyakinan kelas yuk, harus ada disiplin, harus ada tanggung jawab. Nah itu mah guru lagi dong yang mengontrol, bukan memfasilitasi. Itu mah memaksa lagi dong, bukan kesepakatan bersama. Tapi di poin yang pertama mempersilahkan warga, ayo anak-anak, yuk kita sama-sama membuat keyakinan kelas untuk kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Yuk silahkan kalian tuliskan mau poin-poin apa saja sih di dalam keyakinan kelas kita. Anak kan tahu sudah kita sampaikan keyakinan kelas itu pasti hal-hal yang nilai-nilai kebajikan, universal, hal yang positif. Misalnya anak tanggung jawab, ada nulis disiplin, misalkan ada nulis datang tepat waktu, tidak merusak. Banyak anak-anak bervariasi. Ini saya sudah coba di kelas saya. Seperti itu, anak ada yang tidak mengganggu pada saat belajar, banyak sekali. Kita tampung dulu semuanya dari mereka semua, dari siswa-siswa kita. Kemudian mencatat semua masukan. Ini guru ya, karena guru sebagai fasilitator dan sebagai pelayan murid. Kita mencatat dulu masukan dari semua. Tidak, kamu nggak usah aja lah masukan dari kamu, nggak boleh. Kemudian setelah dimasukkan, kan anak ada yang bahasanya seperti tidak boleh mencoret
tidak boleh itu tidak boleh digunakan, betul ya Mbak Yadi ya? Di budaya positif itu kalimat jangan, tidak itu tidak boleh digunakan. Tapi diubah itu dianggap kalimat negatif, dengan kata jangan, tidak itu dianggap negatif. Maka diubah menjadi kalimat positif. Misalnya contohnya gini. Tidak mencoret-coret buku, diganti menjaga kebersihan buku. Kalimatnya lebih indah kan? Kalau tidak itu misalnya memaksa, menekan. Misalkan gini, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh. Ketika orang lain menghendaki, dipaksa dia tidak akan mau. Tapi bersikap sopan santun, lebih enak kan? Nah, untuk saling menghargai satu sama lain itu kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan karena itu. Nah, setelah tadi diubah menjadi kalimat positif, ditinjau kembali oleh semua. Anak-anak setuju nggak? Ibu sudah mengubah nih kalimat dari kaliannya semua, sudah ibu ubah ya menjadi kalimat yang positif sehingga kita lebih baik lagi. Ditinjau oleh semua. Kemudian setelah disepakati, barulah disusun menjadi keyakinan. Poin pertamanya apa? Misalkan bisa seperti ini kalimatnya. Saya atau kami guru dan murid meyakini bahwa membuang sampah pada tempatnya. Kami dan guru meyakini bahwa menjaga ketertiban di kelas pada saat belajar. Bisa seperti itu. Nah, setelah tersusun pun menjadi keyakinan kelas, harus ditinjau ulang lagi. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Dan jangan terlalu banyak. Ini di sini dicontohkan 3 sampai 7 poin keyakinan saja. Namun saya yang kemarin saya buat 8 karena memang anak-anak itu luar biasa bervariasi Bu. Ketika diajak berdiskusi, luar biasa. Sesungguhnya luar biasa. Anak-anak yang tidak bisa, yang tidak pandai berkomunikasi pun mereka menulisnya itu banyak. Bahkan satu orang ada yang menulis 4. Akhirnya dirampung jadi 8. Nah, setelah ditinjau ulang keyakinan kelas tersebut, kemudian meninjau dan menyetujuinya serta menandatanganinya. Tidak serta-merta kita membuat keyakinan kelas terus saya guru aja di bawah mengetahui anak-anak. Enggak dong, itu bukan kesepakatan namanya. Kan ini disepakati bersama, artinya harus ditandatangani oleh semua anggota atau semua warga atau semua siswa yang membuat keyakinan kelas tersebut. Kalau misalnya muncul pertanyaan, Bu, gimana kalau membuat keyakinan sekolah harus tanda tangan oleh semua murid? Enggak dong. Kalau untuk keyakinan sekolah karena murid banyak 1000 murid tanda tangan 1000 enggak. Kalau untuk keyakinan sekolah, oleh keyakinan sekolah, oleh perwakilan komite, oleh perwakilan orang tua, oleh semua guru dan oleh perwakilan siswa di tiap kelas. Gitu, Bapak ya. Kemudian lanjut keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah itu, ini poin-poin prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Baik, nah kita lanjut ke konsep yang keempat, 5 posisi kontrol guru. Apa saja sih 5 posisi kontrol guru? Coba Bu Sofi, tolong dibacakan apa saja Bu Sofi, biar tidak satu arah ya. Ini Bu, menjelaskan aja. gunakan ini. Enggak, Bu Sofi. Bu. Semua sayang dibacakan semua. Menghukum, membuat merasa bersalah, pemantah, memantau, Geser deh. manajer. Terima kasih Ibu Sofia sudah membacakan 5 posisi kontrol guru. Ibu Bapak disadari atau tidak, kita pernah merasa atau memposisikan atau berada di posisi kelima-limanya, betul atau tidak? Kurang semangat, betul atau tidak? Betul, saya sendiri, saya tidak berbicara orang lain. Pernah merasa atau pernah menjadi posisi penghukum? Gak usah, bahkan sering betul Ibu KS, bahkan sering. Gak usah menghukum besar-besar begini aja kan. Ketika anak ada yang berbuat salah, keluar kamu dari kelas ini. Kalau kamu tidak mau mengikuti pelajaran dengan ibu, itu menghukum loh. Saya sudah melakukan itu terhadap anak saya. Dan ketika mau pelajari ini, masya Allah, terlalu jauh saya jadi guru. Saya belum apa-apa. Luar biasanya ketika
kita mempelajari itu. Masya Allah, saya ini ternyata sedetik debu pun belum jadi guru itu belum bisa. Ketika di modul 1.1 saya berpikir, ketika mempelajari filosofi Hajar Dewantara, ya Allah, saya belum satu pun belum bisa untuk menjadi pendidik yang diharapkan seperti pemikiran pendidikan di Hajar Dewantara, nggak bisa. Lanjut di modul 1.4 ketika bertemu dengan 5 posisi kontrol, ini hati terus bukan terbantahkan, terus terkikis. Insya Allah begitu banyak kesalahan yang sudah saya lakukan. Tidak menghukum pun membuat merasa bersalah, bisa terus seperti itu. Kenapa sih kamu nggak menghargai ibu banget? Ini teman-teman kamu misalkan nggak ngepel sama kamu malah diinjak-injak lagi. Masya Allah, ternyata itu membuat merasa bersalah. Padahal menurut kita itu benar. Ke anaknya nggak ngebereskan lah kalau istilah Sunda. Ternyata itu kurang. Jadi si anaknya, iya. Dalam hatinya mungkin anaknya aja cuek namanya anak ya. Padahal dalam hatinya, iya saya salah. Padahal ini tuh udah dibekal sama ibu sama teman-teman. Kenapa aku injak-injak jadi kotoran? Dan itu akan tertanam buruk di dalam hati. Kemudian selanjutnya sebagai teman. Misalkan ketika anak membuat kesalahan seperti ini, nah, tolong ya bantu ibu. Kalau misalkan kamu berbuat seperti itu terus, ibu bagaimana dong nanti melaporkannya ke ibu? Betul, ke anak itu seolah-olah mengajak berdiskusi, tapi tetap dia akan bergantung nanti. Si ibunya kemarin begitu aja kok sama aku, karena si ibu menganggap aku beranggap aku itu temannya. Si ibu ternyata nggak menganggap aku daging aku. Itu juga kurang tepat. Kita memposisikan diri sebagai teman itu kurang efektif. Bukan tidak boleh, namun kurang efektif. Kemudian sebagai pemantau, ini bagi guru-guru yang idealis. Misalkan Bu Erna nih, karena suka datang paling pagi ke sekolah, ada anak kesiangan satu. Gimana sih? Kamu teh udah tahu kan jadwal masuk kelas itu jam 7, ibu aja jam 6 udah datang ke sekolah misalkan. Pokoknya ibu memang tahu. Kamu itu tahu nggak sih aturan kelas kita itu kan jam 7 misalkan harus sudah ada di ruangan misalkan kata Bu Erna. Jadi sifatnya ideal kalau pemantau itu pasti dia itu mengedepankan aturan dan tata tertib itu harus dilaksanakan, tidak ada ampun. Itu sebagai pemantau. Itu juga membuat tidak nyaman muridnya dan itu dianggap kurang efektif. Dan ini posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini paling ideal yang harus ibu bapak lakukan ketika menyelesaikan suatu masalah atau mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi baik di kelas maupun di sekolah. Ketika kita memposisikan sebagai manajer, maka langkah yang akan diambilnya bukan menghukum, bukan membuat merasa bersalah, bukan membuat dia merasa berteman, atau bukan juga sebagai penegak aturan, enggak. Tapi akan mengembalikan identitas si anak yang berbuat salah, akan memvalidasi tindakannya dengan kesadaran yang dia sadari dalam dirinya, sehingga dia mau memperbaiki, mau meminta maaf, dan dia berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Dengan apa? Dengan keyakinan yang dia yakini. Ini posisi manajer ya. Kita lanjut. Baik, berikut posisi contoh video posisi kontrol group. Saksikan bersama-sama. Di sini ada video tentang 5 posisi kontrol group agar kita lebih mendalaminya. Suaranya yang sebentar. Bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut? Belum apa-apa. Siap kamu? Belum ada. Apa sudah? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa?
Mana sekalian kamu jadi anak? Saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali kamu sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi selanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Yang sering kita lakukan. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu ya. Sekarang yang posisi teman ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Terlambat sih. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sekarang ini posisi memantau ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Lagi yang posisi leader. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah di sini tadi sudah disampaikan, saya mau ulas sepintas saja. Suaranya lembut, tidak membentak, namun tetap menyalahkan, menyatakan kesalahan pada siswa dan guru seolah-olah menderita atas kesalahan siswa tersebut. Tampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kemudian di posisi teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, namun tetap berdampak kurang efektif atau kurang baik. Karena apa? Murid akan bergantung pada satu orang atau membuat siswa tidak mandiri. Kalau istilah sekarang rasa air mengkonakan, itulah permintaannya ibu-ibu bapak. Lanjut, posisi pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa? Ini menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi tetap aja, ini dianggap tidak efektif juga untuk posisi pemantau. Nah ini yang paling idealnya adalah posisi manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif dan berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya apa? Murid mandiri, percaya diri, dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Seperti contoh yang ada di video tersebut. Ibu gurunya hanya memotivasi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menyetel alarm Bu setelah pulang sekolah. Lalu kalau kamu masih lupa menyetel alarm, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang bisa mengingatkan kamu atau membangunkan? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Selain Kak Emma ada siapa lagi di rumah? Ada ibu saya. Nah itu untuk memotivasi bahwa anak tersebut akan menyelesaikan masalahnya sendiri agar untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Gitu ya maksudnya. Baik, kita lanjut. Dua topik lagi nih. Sebentar. Nah, ini topik kebutuhan dasar manusia. Masih ada di 5 poin. Yang pertama ada bertahan hidup atau fisiologi. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis. Kemudian yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Baik, kita lihat dulu di sini. Nah, ini ada beberapa contoh. Kasusnya seperti ini ya. Saya tidak tampilkan kasusnya. Ada anak kelas 2 SD. Setiap kali belajar di kelasnya itu dia selalu lari keluar kelas menghampiri jalan raya. Kebetulan sekolahnya itu berhadapan dengan jalan raya. Anak tersebut lari, otomatis dong gurunya merasa khawatir. Yang namanya di jalan raya takut anak tersebut kecelakaan. Guru tersebut lari mengejar anak tersebut. Nah, sehingga anak tersebut, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Menurut Bapak Ibu ini kebutuhan dasar manusia masuknya ke poin mana? Di poin yang tadi yang sini. Kesenangan, betul. Ini kesenangan, kebutuhan kesenangan. Karena anak tersebut mungkin di kelasnya tidak mendapatkan kesenangan, mungkin karena gurunya tidak memperhatikan dia atau kurang memperhatikan dia, atau karena mungkin muridnya banyak jadi tidak terperhatikan semuanya. Akhirnya anak itu mencari cara bagaimana dia untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya dengan cara berlari, karena dia berpikir ibu guru akan mengejar saya senang dong diperhatikan sama ibu guru. Baik,
kita lanjut. Ibu kejar aku karena ibu guruku sayang aku. Kata anaknya, tuh ibu kan kejar aku karena ibu sayang aku. Berarti dia sedang mencukupi kebutuhan dasar apa? Kasih sayang, betul sekali ibu bapak. Kasih sayang ya. Kemudian aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku, kebutuhan apa? Ya betul ya. Ujian mungkin untuk meraih kebutuhan penguasaan. Jadi dia merasa hebat, merasa dirinya itu berkuasa sampai ibu guru mengejar aku loh, padahal ibu guru lagi ngajar di kelas. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini anak ini dia bosan, jadi dia lari aja untuk mencapai kebutuhan dasar dalam dirinya itu, karena merasa bosan belajar di kelas itu. Ini untuk mencapai kebutuhan apa nih? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas apa? Kebebasan. Anak itu ingin bebas, tidak mau bosan sama ibu guru itu belajarnya mewarnai terus, namanya juga anak kelas bawah ya, anak kelas rendah. Akhirnya dia berpikir dengan saya lari di jalan raya, ibu guru akan mengejar aku, kesenangan aku tercapai dong, kebutuhan aku. Ibu guru juga mengejar aku karena ibu guru sayang. Dia juga merasa diperhatikan. Akhirnya kebutuhan rasa diterima dan rasa kasih sayangnya itu didapatkan oleh dia. Dan aku hebat loh, ibu guru bisa mengejar aku padahal dia lagi belajar, lagi mengajar di kelas. Dia juga merasa dirinya itu mendapatkan kebutuhan penguasaan. Dan kenapa dia melakukan seperti itu? Dia itu ingin mendapatkan kebutuhan kebebasan. Jadi kita kaitkan lagi dengan bahasan tadi di depan, menurut teori kontrol, bahwa setiap orang melakukan sesuatu apapun meskipun itu sebuah kesalahan pasti memiliki tujuan. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Mohon maaf. Di sini ada dunia berkualitas. Silahkan kita merenung sejenak, merefleksi diri. Bapak Ibu, bayangkan dalam hidup Bapak Ibu, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Siapa? Ini dalam dunia berkualitas ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Kemudian kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Bapak Ibu paling inginkan ada pada diri Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu membayangkan saya jadi orang idealis, karakter apa sih atau nilai positif apa sih atau nilai kebajikan apa sih yang harus ada dalam diri saya? Kemudian apa pencapaian yang Bapak Ibu sangat banggakan? Boleh Ibu KS? Ibu KS, pencapaian apa yang membuat Ibu merasa bangga sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga ya ketika awal menjadi kepala sekolah. Ya, seiring berjalannya waktu, saya merasa orang yang paling gagal gitu. Jadi Ibu Kepala Sekolah, terima kasih luar biasa sekali ya. Ini salah satu bukti bahwa Ibu KS ini luar biasa. Dari awal beliau menyimak, beliau menulis catatan-catatan untuk kita diskusikan bersama. Baik, kita sambung dulu, nanti Ibu insya Allah akan saya jawab. Kita sambung dulu, tadi saya bertanya kepada beliau apa pencapaian Ibu dan hal tersebut Ibu banggakan. Beliau menjawab ketika beliau diangkat menjadi kepala sekolah, itu adalah pencapaian yang membuat beliau bangga. Namun beliau juga setelah kebanggaan itu muncul dan terjun menjalani peran sebagai kepala sekolah, beliau merasa gagal juga karena adanya beberapa harapan cita-cita beliau dari membangun sebuah komitmen di sekolah itu belum terlaksana secara maksimal. Mungkin Ibu seperti itu. Baik. Saya berterima kasih kepada Ibu dengan Ibu menyampaikan ini, tentunya mengingatkan kita semua. Pertanyaan itu muncul oleh beliau disampaikan, oleh Ibu disampaikan kepada kita semua juga karena kita saat ini berkaitan, kita sedang membahas
budaya positif. Budaya positif ini dengan teori-teori yang sama saya juga baru mengenalnya secara keseluruhan setelah saya di CGP dan setelah saya mempelajari topik-topik di PMN. Mari ibu, rekan-rekan semua, ibu bapak guru hebat, kita sama-sama. Semua orang itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti pernah memiliki atau pernah melakukan kesalahan. Namun itu tadi, ketika kita melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Ketika alasan itu muncul, nah mari kita sama-sama, karena yang ibu tadi sampaikan adalah sebuah komitmen untuk kebaikan hal yang positif di sekolah. Mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Ibu KS dengan menyampaikan di forum ini berarti sudah mengingatkan kita dong untuk yuk, kan kita pernah berkomitmen. Secara tidak langsung Ibu KS sudah melakukan restitusi meskipun belum 3 tahapan dilakukan. Ibu KS ini sedang menanyakan keyakinan kita terhadap komitmen yang kita buat loh. Ayo Ibu Bapak. Nah, Ibu KS sedang mengingatkan mari kita bersama-sama untuk kembali ke komitmen. Nanti mungkin Ibu kita ubah menjadi keyakinan ya, keyakinan sekolah mungkin Ibu ya, nanti keyakinan sekolah itu merupakan sebuah komitmen, merupakan sebuah kesepakatan yang harus disepakati bersama-sama, tidak dipaksakan seperti aturan, tetapi memang yang harus ditanya sama Ibu, misalkan dari Ibu Sri ingin seperti apa, dari Bu Erna ingin seperti, nanti Ibu sambung lagi sesuai dengan prosedur tahapan. Setelah kita meyakini, nanti misalkan ada saya nih contohnya kesiangan, Ibu tadi dipanggil, Bu Neng kunaon tadi kesiangan, Ibu tadi taruh sela, distabilitaskan sela, divalidasi sela, alasannya apa. Terus Ibu tadi terus Bu Neng kita pengen kesiangan, nah tidak seperti itu. Bu Neng akan melakukan tindakan apa coba? Untuk restitusi mungkin seperti itu Ibu salah satunya. Kita sama-sama untuk saling mengingatkan, untuk sama-sama menerapkan budaya positif ini. Kita tidak mungkin secara sekaligus melaksanakannya itu secara maksimal langsung sesuai keinginan kita. Kita laksanakan sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kita dulu. Karena tetap lagi 3M, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang terkecil. Untuk mencapai suatu hal yang besar itu mulai dulu dari yang terkecil. Baik, kita lanjut. Nah, ini segitiga restitusi ini konsep terakhir pada teori budaya positif ya. Baik, di sini sesuai dengan apa itunya ya, gambarnya segitiga. Makanya ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama ini yang paling bawah, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Di sini ada contoh kalimatnya. Ketika kita sebagai guru atau sebagai pendidik menyelesaikan suatu masalah atau kasus pada anak atau sekolah mungkin pada guru atau juga mungkin pada murid, di tahapan menstabilkan identitas ini ada pertanyaan ini atau ada kalimat ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa lebih jauhnya, manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin bisa ditambahkan, saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut, atau juga bisa saya juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Ini kalimat yang bisa disampaikannya pada saat memvalidasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif? Misalkan ketika saya sudah menyampaikan alasan ke Ibu KS bertanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang Bu Neng butuhkan selain Bu Neng harus kesiangan misalkan alasan saya kesiangan itu Bu karena saya malam tidur jam 3 gitu kan. Akhirnya tadi saya bangun jam 5:30, saya harus siap-siap di rumah, harus ini akhirnya saya kesiangan. Misalkan saya menjawabnya itu alasannya. Nah Ibu, adakah cara yang lebih efektif? Misalkan saya lagi nanti yang menjawab, ya mungkin saya tidurnya jangan kadang lagi. Meskipun ya pekerjaan banyak, misalkan konsekuensi buat saya misalkan harus bisa mengatur waktu istirahat saya sehingga saya bisa bangun lebih pagi, misalkan atau lebih subuh lagi, misalkan
sehingga saya bisa mengerjakan tugas rumah, bisa juga mengerjakan tugas sekolah, dan saya bisa istirahat dengan cukup sehingga saya tidak bisa siang. Akhirnya muncul solusinya dari saya sendiri yang membuat kesalahan. Ibu hanya mendorong, memotivasi sebagai yang memvalidasi kebutuhan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini kalimat yang bisa disampaikannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ibu kaitkan dengan komitmen yang tadi, Bu Neng. Waktu itu kan kita pernah membuat nilai-nilai kesepakatan ya, pada komitmen yang kita buat bersama-sama. Saya pasti menjawab ya Bu. Kemudian Ibu bertanya lagi, apa yang Bu Neng apa yang akan Bu Neng lakukan setelah ini? Bisa saja kan saya menjawab, ya Bu, saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Terus sama Ibu ditanya lagi, kalau misalkan Bu Neng terpaksa harus mengerjakan tugas lagi dan harus misalkan gadang lagi tidur subuh, bagaimana Bu Neng agar Bu Neng tidak kecewa? Terus aja dikali. Jadi tidak Ibu langsung memberikan solusi, tapi menggali dari si orang yang bersalah ini. Ya, Ibu. Nah, ini segitiga restitusi ya. Baik, kita lanjut. Siap Ibu, sambil-sambil. Nah, di sini ada video sebelum kita tutup karena memang ini harus disampaikan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya harus disampaikan juga sebagai bukti berbagi praktik baik kepada ibu bapak itu. Jadi ini ceritanya, ini sambil menunggu videonya di ini ya sama Bu Etna. Ini ceritanya anak ini itu berbuat onar di kelas, mengganggu, belum sambung ya, mengganggu temennya yang sedang belajar. Yang disarankan untuk kemudian dia juga sikap, kemudian dia juga merobek buku mata pelajaran dan dia memarahi temennya yang menasihati dia. Jadi ada 3 kasus pada anak ini. Memang anaknya pelan ya. Hari kemarin Ibu mendapat laporan dari guru pendidikan agama bahwa katanya ketika pelajaran sedang berlangsung katanya ada sedikit masalah antara Rasya dan Zulfi. Rasya tahu hari ini kenapa Rasya dipanggil sama Ibu? Iya tahu. Sebab anaknya emang kemarin Rasya membuat kesalahan apa ketika pelajaran agama? Jadi Rasya itu kemarin itu ketika pelajaran agama itu Rasya ribut di kelas. Jadi mengganggu teman-teman Rasya yang sedang belajar. Kemudian juga Rasya merobek buku teks pelajaran dan Rasya juga memarahi teman Rasya yang bernama Silvi. Ibu ya, Rasya membuat kesalahan tersebut tidak apa-apa karena semua orang juga pasti pernah membuat kesalahan. Karena itulah manusia tidak ada yang sempurna. Ini juga sama, pernah berbuat kesalahan. Namun setiap orang pada saat berbuat kesalahan itu pasti ada alasannya. Tentu tahu Rasya juga membuat hal tersebut atau melakukan kesalahan tersebut pasti ada alasannya. Apa coba alasannya? Karena masa sudah selesai mengerjakan tugas, jadi Rasya ribut gitu di kelas, bikin keributan. Lalu kenapa Rasya merobek buku? Tidak sengaja, jadi bukunya robek gitu. Itu pada saat Rasya merobek buku itu pada saat Rasya bikin keributan atau gimana gitu? Pada saat bercanda atau gimana? Jadi bukunya nggak sengaja disobek. Kemudian kenapa tadi Rasya bilang Rasya memarahi Silvi? Kenapa Silvi yang dimarahi sama Rasya? Oh, Silvinya memukul Rasya. Apa yang dipukul sama Silvi? Apa? Tangan Rasya dipukul gitu. Terus Rasya memarah ke Silvi. Baik, Rasya sudah menyadari kesalahan Rasya. Rasya juga sudah menetapkan alasan ibu mengenai Rasya ya. Rasya masih meyakini bahwa kita punya keyakinan kelas. Baik, nilai-nilai apa yang Rasya yakini dari keyakinan kelas yang iya, harus menjaga barang yang ada di kelas. Kemudian
tidak boleh membesarnya. Kemudian ada lagi nilai yang Tasya masih yakin? Disiplin, kemudian harus menjaga ketertiban kelas. Kemudian ada lagi yang Tasya memarahi, apakah itu masuk ke keyakinan kelas kita? Gimana coba? Kita harus bagaimana? Keyakinan. Baik, Tasya sudah menyadari kesalahan Tasya yang dari kedua, terus menemukan alasannya. Kemudian dimintanya Tasya, apakah Tasya masih meyakini kelas yang kita sepakati bersama? Nilai-nilai apa saja yang Tasya masih yakini dari keyakinan kelas yang kita sepakati tersebut? Jadi, Tasya meyakini kalau beberapa dari keyakinan kelas itu adalah menghargai satu sama lain, kemudian juga harus menjaga ketertiban kelas dan juga orang-orang yang ada di kelas. Kemudian setelah Tasya menyadari atau meyakini keyakinan kelas kita, apa yang akan Tasya lakukan? Kepada siapa? Minta maaf kepada Selvi karena Tasya telah dari kemudian apa lagi yang akan Tasya lakukan? Tasya juga mau minta maaf kepada teman-teman karena membuat kita di kelas. Saya minta maaf kepada ibu PAI dan kepada ibu ya. Kemudian apa yang akan saya lakukan lagi terhadap buku yang saya memperbaikinya dengan rapi. Kemudian apa yang akan saya lakukan ke depannya? Tasya tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan kemudian baik. Terima kasih Tasya untuk diskusinya. Tasya sudah belajar untuk menyadari kesalahan yang Tasya perbuat. Tasya juga sudah mengungkapkan apa alasan kenapa Tasya membuat kesalahan tersebut. Kemudian Tasya juga masih meyakini keyakinan kelas yang kita sepakati dan Tasya juga mau memperbaiki serta berjanji untuk tidak membuat kesalahan lagi. Baik, Tasya, ibu minta waktunya sebentar ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, sebagai video penutup dari diseminasi budaya positif yang harus kita terapkan bersama-sama di sekolah. Baik, Ibu Guru, itu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga Ibu Bapak berkenan memaafkan saya dengan ikhlas, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini juga mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Bapak Alam sebagai moderator. Mangga Bapak Alam, terima kasih. Baik. Nanti dijawabnya yang tadi ya. Tes 1 2. Diulang nanti ya. Tes 1 2. Enggak ada suaranya. Ini boleh baterainya. Baterai atas. Tes 1 2. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neng. Luar biasa sekali ya. Pemateri kita kali ini mengingatkan kita kembali tentang komitmen atau keyakinan kita. Jadi terasa tertegur ketika saya mendengar pemaparan yang Ibu paparkan tersebut. Mengingatkan sebelum kita ke anak itu ternyata kitanya dulu ya Bu ya yang harus menjalankan gitu. Sebelum kita menjalankan keyakinan itu dibawa kepada anak-anak, apalagi Bu kalau anak-anak itu kalau kitanya yang melanggar keyakinan tersebut, anak itu akan langsung mual. Bapaknya juga kesiangan, pasti akan seperti itu. Jadi alangkah baiknya mungkin kita dimulai dari diri kita sendiri.
lanjut pada sesi tanya jawab. Luar biasa Ibu Bapak masih bisa konsentrasi ya mesti. Penanya pertama Ibu ya, silahkan Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Alam sebagai moderator untuk memberikan waktu kepada saya bertanya pada sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab, dari lubuk hati saya yang paling dalam, ternyata memang benar iya bahwa usia itu bukan sebuah ukuran untuk menjadikan seseorang itu menjadi lebih hebat. Kembali ke pertanyaan yang tadi kurang fokusnya boleh cara pertarusan tadi. Ketika saya membuat aturan jangan main bola di lapangan karena akan merusak cat, merusak genting dan merusak kaca. Yang kedua alasannya karena kita punya lapang di belakang sekolah yang lebih sesuai. Ternyata pada kenyataannya ada anak yang main bola. Nah, mungkin ini sebagai hukuman, bola saya ambil bawa ke kantor atau anaknya ditegur. Nah, sebagai yang kedua adalah sebagai apa yang disebutkan tadi itu konsekuensi. Konsekuensinya anak harus mengganti cat, itu kan walaupun belum terjadi. Nah, saya minta contoh untuk diterapkan di Gekprom 3 sebagai restitusinya seperti apa menghadapi hal tersebut. Terima kasih. Baik. Saya coba jawab ya. Masya Allah. Aduh, Ibu mohon izin untuk menjawab. Ini menurut saya ya Bu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas tanggapan Ibu yang luar biasa dan menjawab pertanyaan Ibu yang tadi ketika Ibu melihat anak-anak di depan lingkungan sekolah kita main bola, karena Ibu berpikir mungkin Ibu menegur mereka, membentak, memarahi karena Ibu berpikir itu ada lapangan di belakang sekolah yang memang lebih fasilitasi lebih ideal daripada di sini. Kalau di sini dikhawatirkan kena kaca pecah gitu. Karena mungkin Ibu merasa memiliki yang tinggi terhadap sekolah ini. Namun ketika kita belajar budaya positif di sini, Ibu akhirnya merasa tertegun juga mungkin ya. Lah, berarti yang selama ini saya lakukan, saya sudah menghukum mereka dengan Ibu mengambil bola mereka pada saat padahal mereka itu sedang mencapai kebutuhan kesenangan mereka untuk bermain. Sementara sama Ibu langsung dijegal aja, bolanya diambil. Terus ketika ada bola kotor menempel ke dinding kelas misalkan atau mencoret-coret, Ibu langsung harus mengganti, harus dicat ulang. Itu juga mungkin sebagai hukuman kata Ibu ya. Padahal mereka itu sedang mengeksplor dirinya untuk mencapai kebutuhan kesenangan mereka, kebutuhan kebebasan mereka. Betul sekali Ibu, kita sudah sama-sama menyadari dengan kita sama-sama mempelajari tentang konsep-konsep budaya positif ini, bahwa hal-hal yang sudah kita lakukan adalah keseringannya itu sebagai posisi penghukum. Betul sekali tadi sudah Ibu menyadari, menyampaikan, dan Ibu bertanya kemudian bagaimana sih tindakan restitusi yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak-anak tersebut sehingga kebutuhan kesenangan dan kebebasan mereka tercapai, namun kita tidak memposisikan diri kita sebagai penghukum tetapi sebagai manajer yang melakukan pendekatan segitiga restitusi. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, ini bukan masalah Ibu sendiri, ini masalah kita bersama. Bukan kita ambil bolanya, kita panggil, kita ajak ngobrol bareng, kita lakukan 3 tahapan segitiga restitusi Bu. Dengan menstabilkan identitasnya dulu, ditanya dulu anak-anak nih, kenapa kalian dipanggil? Anak-anak pasti sadar kan, awal-awalnya sebelumnya sering sama Ibu itu ditegur, dibentak mungkin sampai bola. Tahu Bu, anak-anak kan pasti menjawab seperti itu. Tahu Bu, karena saya main bola di sini kan, sama Ibu nggak boleh main bola di sini. Biarkan mereka yang menjawab. Jangan kita langsung ngejudge. Kemudian setelah itu baik. Oke, tidak apa-apa ya kamu main bola di sini, itu meskipun itu kesalahan. Nah,
Coba, ibu juga tahu kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Anak-anak pasti menjawab gini, bu kan saya hobi main bola, bu saya senang dong main bola sama teman-teman saya, kita happy. Itu alasan mereka, mungkin salah satunya mungkin ini menurut pandangan saya. Setelah anak-anak mengutarakan itu, ada nggak cara yang lebih efektivitas ketika kamu ingin mencapai hobi kamu itu, ingin mencapai kesenangan itu? Ibu kan tidak melarang kamu main bola, tapi ibu hanya meminta kalian main bolanya jangan di sini, tapi di lapangan sebelah. Tapi bu, kalau di sana itu kan ada rumputnya misalkan. Anak-anak alasannya seperti kalau di sini kan udah bersih bu. Yuk, ibu langsung nanti di sana dorong lagi mereka. Bagaimana dong kalau agar di lapangan itu bersih dan kalian itu bisa main bola bareng di sana, bisa nyaman kalian main bola. Jadi seperti ibu. Terus seperti itu setelah divalidasi, kemudian nanti ibu ditanyakan keyakinannya. Karena mungkin kita belum membuat keyakinan bersama-sama dengan anak-anak nih sebelum melakukan segitiga restitusi itu, karena di situ ada tahapan menanyakan keyakinan. Alangkah lebih baiknya kita buatkan dulu keyakinan untuk memaksimalkan segitiga restitusi tersebut. Keyakinan sudah ada, yang namanya anak-anak apalagi di jenjang SD tidak bisa langsung secara maksimal langsung ketika kita membuat keyakinan mereka akan mengikuti selamanya, nggak bisa ibu. Tetap kita terus menjadi fasilitator dan menjadi pelayan buat mereka untuk terus bersabar dengan ikhlas mengingatkan lagi. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas. Anak ketika anak melakukan hal sesuatu yang bersalah, jadi jangan langsung ditegur dan lain sebagainya. Alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif di SDNG Brom 3 sudah kita laksanakan. Beri tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa sekali ya ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dan melakukan aksi nyata ya. Sedikit demi sedikit, jangan langsung di ini demi olaban gitu ya. Sedikit-sedikit yuk kita bareng-bareng, diawali dari kita dulu. Kita sebagai gurunya mencontohkan kepada anaknya tadi sebagai suri tauladan yang baik bagi mereka, apa yang mereka inginkan sehingga mereka meniru apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Baik, yang terakhir kita doa kepada Bapak Rukman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, wabil khusus CPP Angkatan 10, Ibu Nurani yang sudah memaparkan materinya tentang diseminasi budaya positif yang sudah kita terima. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata kita di dunia pendidikan. Pokoknya segala sesuatunya tong ayah bahasa istilah nama budak anu salah, tetap budak sebangor apapun itu menjadi tanggung jawab kita yang harus kita betulkan. Yang kita akhiri dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan meskipun sampai sore kita semua diberi kita sekali lagi kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak yang telah menutup kegiatan ini dengan doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan hidup, dan juga apa yang sudah kita lakukan menjadi amal soleh bagi kita semua sampai akhir zaman ya. Baik, kami kembalikan. Saya Ahmad Abdul Salam undur diri dari kegiatan ini dan saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Desita. Kami bersilakan. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali. Mudah-mudahan ilmu yang narasumber berikan menjadi pahala atau amal ibadah Ibu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan, sikap maupun kata yang mungkin kurang berkenan di hati hadirin semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya dari Paspace. Saya berterima kasih kepada Ibu Guru karena ketika saya berbuat salah, saya diajak untuk berdiskusi.
untuk menyelesaikan masalah agar saya mau memperbaiki diri menjadi lebih baik dan lebih bisa menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.